Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue mau bahas terkait Portugal lawan Jerman yang dimenangkan Jerman 4-2. Nah, seperti yang gue udah omong di sebelum laga ini adalah Jerman ini sulit untuk dikalahkan oleh Portugal karena memang bukan karena historinya, tapi gue melihat bahwa Portugal ini adalah tim yang nggak bisa ngelawan tim yang lebih taktikal daripada dia. Tactical dalam arti adalah melakukan passing yang bagus dan pressing yang bagus, dan taktiknya ini tak apa ya, nggak terprediksi gitu. Dan sekalinya si Portugal ini ngepres, itu bola nggak dapet lah gitu kan. Buat lu ngepres, cuman pemain-pemain Jerman itu punya kualitas untuk melakukan passing yang luar biasa gitu. Ada Kimi, ada Gundogan, ada Kroos, ada Havertz, ada Muller. Itu kan pemain-pemain yang memiliki kualitas passing yang tingkat tinggi lah. Sedangkan di Portugal sendiri, pemain yang memiliki kualitas tinggi dalam passing juga siapa sih gitu. Cuma Bruno sama Bernardo lah. Paling kalau kadang-kadang si Moutinho, cuman dia nggak main sama Ruben Neves. Nah, yang gue pertanyakan adalah kenapa lu si Portugal, gue ngomong dari segi Portugal dulu ya, kenapa lu mainin defensive midfielder 2 tapi nggak ada yang bisa pegang bola gitu. Dan dua pemain ini saat dia pressingnya juga nggak luar biasa amat. Dan pertama dia nggak bisa pressing yang luar biasa, kedua dia nggak bisa melakukan passing yang bagus gitu. Jadi apa pertimbangan pelatih untuk memasang dia gitu? Secara defense juga nggak bagus. Ada beberapa momen dimana ada counter attack, dua pemain ini jalan kaki, si Danilo sama Carvalho ya. Nah, dua pemain ini menurut gue sih harusnya di laga selanjutnya nggak main lagi ya, karena defense-nya juga nggak sebagus yang apa media pikir gitu, atau apa halayak umum pikir gitu. Apa defense nggak bagus, pegang bola juga nggak terlalu bagus, jadi nggak ada alasan untuk masang dia. Gue malah harusnya salah satu di antara kedua itu harusnya pasang si Renato Sanchez agar lebih keluar gitu. Kan Renato Sanchez ini bisa megang bola lebih lama dan melakukan passing yang lebih bagus dari kedua pemain ini dan lebih powerful gitu. Jadi nggak ada alasan untuk memasang salah satu dari kedua DM tersebut gitu. Lebih baik masang Renato Sanchez dan apa Bruno gitu jadi attacking midfield dan tinggalin satu DM. Itu lebih kreatif lah Portugal daripada kemarin tuh buntu menurut gua. Dan dua wingbacknya Portugal itu jadi titik lemah ya semalam. Rafael Guerreiro sama Semedo itu terlalu naik lah ke atas. Dan ternyata pas defense mereka berdua juga terlalu apa ya, terlalu defense-nya tuh kurang banget gitu menurut gue pribadi. Dia nggak terlalu bagus lah dalam intercept bola dan menghalau apa gerakan-gerakan pemain yang lebih skillful kan, kayak Gnabry, Kimi. Itu kan beberapa momen itu mereka berdua ini dilewatin sama beberapa pemain Jerman gitu dengan mudahnya. Dan ini titik lemah Portugal ya. Dan ada beberapa pemain yang nggak terlalu main bagus sih, kayak Ruben Dias nggak main seperti biasanya. Dan sebenarnya sih secara keseluruhan Portugal ini mainnya nggak ada yang bagus sih, cuman ada beberapa yang bagus kayak Ronaldo, Jota. Tapi Jota juga beberapa momen doang. Bernardo juga lumayan, cuman tapi dia diganti ya Bernardo. Dan secara keseluruhan sih Portugal nggak terlalu bagus ya, cuman ada beberapa momen doang bagus. Dan itu kan dua golnya itu, yang gol pertama itu kan counter attack gitu. Emang kelemahan Jerman dimanfaatkan dengan baik gitu di menit-menit awal. Kan kelemahan Jerman itu nggak memiliki back yang kuat lari untuk counter attack. Hummels sama Rudiger kan lambat gitu. Ginter juga nggak terlalu cepat. Nah itu dimanfaatkan dengan baik 1-0. Dan yang gol kedua itu kan sebenarnya gara-gara Jerman udah mengganti beberapa pemain gitu. Dan ada banyak sih beberapa pemain itu ada 3 pemain yang diganti gitu di lini tengah sama lini belakang. Jadi berpengaruh lah terhadap
kejadian gol kedua itu kan gol kedua konyol menurut gue. Tiang jauh nggak ada yang jagain, dikirain offside gitu. Ya itu kesalahan teknis sih. Tapi sekarang gue ngomong dari sisi Jerman ya, main 3-4-3. Backnya itu bagus banget sih, back tengahnya. Kimi sama Hausen di situ mengakomodir penyerangan lebih baik dan lebih kompak dari biasanya. Nah, ketika Jerman diberi ruang oleh Portugal untuk melakukan passing yang luar biasa, dan terutama flank itu sisi kiri dan kanan itu nggak dijaga dengan pressing gitu. Sebenarnya kan karena kenapa Jerman lawan Prancis itu karena saat bola dipindahin dari kiri ke kanan itu diganggu sama pemain tengahnya Prancis. Nah di Portugal yang DMF yang gue bilang itu dia nggak melakukan pressing kepada pemain tengahnya Jerman, sehingga pemain tengah Jerman itu melakukan passing dengan leluasa. Nah saat ada bola di pinggir, di kanan atau di kiri, itu nggak diganggu sehingga crossing itu bisa lancar bersilangan gitu, nggak ada yang ganggu, sehingga beberapa gol itu memang lahir dari crossing. Kan gol pertama sama gol iya sih hampir semuanya itu lahir dari flank gitu, dari crossing dengan kualitas tinggi gitu. Dan gue bingung sih kenapa Portugal nggak ngelihat cara mainnya Prancis yang mematikan lini tengah, karena motor serangan dari Jerman itu ada di lini tengah. Dan terlepas dari itu memang kombinasi permainan Jerman itu keren banget ya. Di gol ketiga sama gol keempat itu emang kualitas kualitas dunia lah, karena udah sering dilatih. Itu gol-gol kayak gitu kan mungkin sejenis lah. Mungkin beberapa waktu sebelum Euro itu kan sering banget ngegolin dengan skema begitu. Jadi ini emang udah dilatih yang gol ketiga sama gol 4. Tapi yang gol pertama juga itu sebenarnya skema, walaupun endingnya itu bunuh diri. Jadi kalau mau matiin Jerman ya matiin lini tengahnya gitu. Matiin si Gundogan, Kroos sama Kimi. Dan ternyata nggak di pressing juga, jadi seenaknya gitu. Passing kanan kiri enak banget gitu. Ya, dan back Jerman juga bermain solid kemarin. Ada Hummels yang main solid gitu, memimpin lini tengah dengan solid walaupun dia nggak bisa lari ya. Dan Ginter gue kaget tadi kok bisa main bagus banget, terutama umpan-umpannya. Walaupun gue jarang lihat Ginter sih, tapi kayaknya dia punya potensi jadi bagus. Dan Gundogan kan nggak main kayak di City gitu kan. Kalau di City itu dia lebih masuk ke depan, lebih jadi attacking midfielder yang jadi second striker juga. Nah kalau di Jerman ini dia jadi pivot, jadi gelandang jangkar. Nah yang maju itu yang distribusi bola tuh Kimi sama Kroos. Kimi kadang-kadang masuk ke tengah tukeran sama si Havertz bisa tuker ke kanan atau enggak Muller yang ke kanan, Kimi taruh ke tengah. Ya rotasi seperti itu sih emang fleksibel ya untuk tim dengan kualitas juara kayak Jerman. Nah kedalaman squad Jerman itu masih banyak menurut gue. Ada Goretzka, ada Sané, ada Werner, ada Kevin Volland nih. Ada beberapa yang pemain ternama lah. Sedangkan Portugal kedalaman squadnya ya juga dalam, cuman pelatihnya nggak masukin pemain yang seharusnya dimainin menurut gue. Ada beberapa pemain yang nggak layak dimainin, kayak Carvalho sama si Danilo itu menurut gue nggak layak sih. Sama Bruno sebenarnya hilang sih sebenarnya menurut gue. Nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain karena Jerman juga melakukan gegen pressing gitu. Pressingnya itu ke 11 pemain Portugal langsung. Dan emang Jerman melakukan gegen pressingnya dengan proper ya. Sehingga Bruno pun yang biasanya diberi ruang untuk melakukan passing, sekalinya di pressing dia suka menghilang gitu. Memang dia kalau untuk melakukan passing butuh space, makanya dia lebih bagus kalau bermain untuk tim kayak MU gitu. MU yang saat ada counter dia melakukan passing dengan enak, biasanya ngoper ke Rashford ya. Cuman kali ini dia di pressing sehingga dia nggak bisa melakukan passing secara leluasa. Jadi
menurut gua Jerman bisa menang lebih dari 4-2 kalau Goretzka itu dia passing dulu ke kanan. Cuman ya namanya bola gitu ya, ada unsur apa egonya, dan sebenarnya Portugal bisa kalah lebih menurut gua, dan itu kan gol kedua itu kecolongan. Jadi ya 4-2 sih skor yang layak ya untuk Portugal yang bermain menurut gua sangat jelek ya. Ya sebenarnya kan Portugal juga golnya dari counter sama apa counter sama bola mati gitu. Dia selain itu juga nggak ada kreativitas kalau saat lawannya itu lebih low block. Ya lebih saat lawan itu lebih low block dia nggak punya kreativitas karena strateginya juga ya muter-muter aja. Dia butuh ruang untuk melakukan passing kayak gol pertamanya. Jadi ya Portugal sekarang di posisi ketiga, Jerman di posisi kedua. Tapi menurut gue di grup ini yang diuntungkan adalah Jerman, karena Jerman ini lawan terakhirnya itu Hungaria, dan kalau seri pun masih berpeluang untuk tetap di peringkat 2 kalau Portugal kalah lawan Prancis. Dan menurut gue kalau Jerman seri pun dia masih dapat juara 3 terbaik. Tapi Portugal kalau mau track untuk ke finalnya lebih mudah, lebih baik sih jangan peringkat 3 terbaik, karena hokinya di 2016 itu menurut gue nggak bakal keulang lagi. Jadi Portugal harus menang lawan Prancis biar track lawannya ke final itu lebih gampang. Jadi sekian menurut gue. Salam Kick and Rush.